Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Rizik Syihab sudah bebas bersyarat menjadi tahanan kota. Terkait dalam mengawinkan anak perempuannya dengan undangan puluhan ribu orang yang bisa menimbulkan berkembangnya virus corona, berakibat Rizik Syihab dijadikan tersangka. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman selama 4 tahun, lalu Rizik Syihab mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan diputus hakim 2 tahun dan 1 tahun sudah dijalani. Setelah Rizik Syihab sudah menjalani hukuman selama 1 tahun, lalu istrinya mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan tersebut adalah jasa istrinya. Tidak ada pengaruh partai politik ke dalam penangguhan penahanannya tersebut. Jadi itu yang disampaikan Rizik Syihab, itu adalah usaha istrinya sendiri. Kalau kita katanya bermasalah, istri juga yang menjadi membantunya. Atas usaha istri Rizik Syihab mengurus kasusnya, akhirnya lembaga pemasyarakatan memenuhinya. Karena Rizik Syihab sudah menjalani hukuman 1 tahun, karena sudah menjalani hukuman separuh dari putusan hakim, maka dapat diberikan kebebasan bersyarat selama 1 tahun. Tetapi belum sampai 1 tahun, Rizik Syihab melanggar persyaratan yang ditentukan, ditahan lagi. Pidana besar yang dimaksudkan peralihan tahanan dari tahanan penjara dirubah menjadi tahanan kota. Maka Rizik Syihab tidak boleh keluar dari kota Jakarta tanpa izin kepada lembaga pemasyarakatan. Apabila ketahuan keluar Jakarta, kembali masuk ke penjara lagi selama 1 tahun. Atas sambutan Rizik Syihab atas upaya istri dan tidak berani memberi keterangan terlalu panjang. Jangan nanti salah melanggar syarat, bisa masuk penjara lagi. Melihat kehati-hatian Rizik Syihab, bertanda takut juga kepada hukum karena cukup menderita tinggal di ruang tahanan dan dibatasi kegiatannya. Harapan saya, Rizik Syihab agar melakukan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Jangan suka menentang pemerintah dan lain sebagainya. Mari kita bersatu membangun negara Indonesia ini. Tetapi kalau dia kembali lagi nanti melakukan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, bisa saja nanti perkara lamanya diungkit lagi. Soal dia adanya hubungan gelap dengan Husein. Ada waktu dia melakukan seks itu bisa diungkap itu, dan perbuatan-perbuatan penghinaan lainnya yang pernah dilakukannya bisa diangkat kembali ke permukaan, termasuk masalah pendukung terorisme tersebut bisa diangkat lagi. Kalau dia masih menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, maka Rizik Syihab jangan suka menentang kebijaksanaan pemerintah dan mengikuti saja kebijakan pemerintah agar dapat hidup sama-sama membangun negara Indonesia ini sebagai milik kita bersama. Jadi itulah harapan saya. Tetapi jangan justru lagi nanti mengulangi perbuatannya tersebut. Kalau dia melakukan perbuatannya itu lagi, nanti semua kasus-kasus yang sudah pernah dilaksanakannya bisa diproses lagi di pengadilan. Seperti kasus seks dengan namanya saya sudah lupa. Demikian juga masalah dukungan kepada ISIS dan juga terorisme. Dia sudah tegas-tegas menyatakan bahwa Rizik Syihab Forum Pembela Islam ini sebagai pendukung ISIS dan terorisme. Itu bisa dinaikkan jadi perkara lagi nanti. Masih banyak lagi penghinaan daripada adat Sunda tersebut. Bisa dihukum, diangkat lagi ke permukaan. Dan semua nanti bisa kalau dia masih tetap menentang kebijaksanaan daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Kalau dia sudah senang keluar dari tahanan, berorganisasi saja yang baik. Kalau bisa harapan saya, Rizik Syihab ini kalau berorganisasi, dia senang berorganisasi,
masuk saja di salah satu partai politik. Jangan suka meributi organisasi yang lain, mendukung-dukung yang lain yang tidak jelas artinya. Tetapi kalau dia masuk salah satu organisasi politik, jadi terarah hidupnya, terarah tugasnya. Apapun tindakannya tidak ada yang jadi masalah, sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Itulah yang saya lihat. Jadi kalau sudah tahu dia sakitnya di tahanan itu, hanya menyampaikan kata sambutan saja, tidak berani dia panjang lebar karena takut nanti dia kata-katanya itu menyalahi syarat-syarat yang ditentukan. Tentu dia akan masuk lagi ke dalam penjara karena dia kan sudah masuk ke penjara diputus hakim pengadilan tinggi selama 2 tahun. Dia sudah menjalani 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Menurut ketentuan lembaga pemasyarakatan, kalau orang sudah menjalani hukuman separuh dan separuh lagi sudah bisa diberikan tahanan luar atau pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu harus banyak ketentuannya. Dalam hal ini pidana bersyarat yang dimaksud di sini adalah peralihan hukuman dari hukuman penjara menjadi hukuman kota, sehingga tidak boleh Rizik Syihab ini keluar kota tanpa izin lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak ada izin lembaga pemasyarakatan, dia pergi keluar kota, maka dia dapat masuk ke penjara lagi. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi harapan saya Rizik Syihab agar melakukan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.